Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudaraku, pagi ini firman Tuhan saya berjudul Inti Berita Natal. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai inti berita Natal adalah kehendak Allah, di mana Allah memberikan anugerah kepada kita orang-orang percaya di dalam berkat berkelimpahan. Katakan amin. Saudara, ini inti berita Natal. Kalau kita bicara mengenai Natal, maka saudara harus pahami Natal bicara mengenai God's will. Natal bicara mengenai kehendak Allah. Untuk apa? Untuk memberikan anugerahnya yang melimpah bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, dalam masa transisi perjanjian lama ke perjanjian baru, itu ada jeda waktu sekitar 430 tahun. Orang-orang biasa menyebut itu disebut sebagai silent years, atau bisa dibilang masa kegelapan. Di 430 tahun itu saudara, Allah tidak menyatakan firman, Allah tidak memberikan mujizat, Allah tidak memberikan pewahyuan kepada manusia. Jadi saudara bisa bayangkan betapa dunia menjadi jahat dan dunia hidup di dalam kegelapan. Karena tidak ada campur tangan Tuhan. Dalam bahasa Arab itu adalah tahun jahiliyah, di mana tidak ada Tuhan bekerja dalam bentuk apapun kepada umat manusia. Jadi manusia hidup di dalam kegelapan, manusia melakukan kejahatan demi kejahatan. Nah, karena faktor itulah Yesus Kristus dilahirkan. Supaya apa saudara? Supaya dunia yang hidup di dalam gelap kembali menikmati terang Tuhan yang ajaib, dan manusia hidup di dalam kebenaran. Inilah yang saya katakan tadi, kehendak Allah untuk memberikan anugerah yang berlimpah. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita bicara mengenai Natal, anugerah Natal seperti apa yang Allah curahkan kepada kita? Bapak Ibu, saya menulis ada 3 berkat yang Tuhan berikan di dalam berita Natal. Yang pertama adalah kita diberikan roh yang tidak terbatas. Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 34, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Ada roh yang tidak terbatas yang ada dalam diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Lalu yang kedua, kita diberikan roh yang luar biasa, tidak terbatas. Dan yang kedua, roh yang luar biasa. Roh inilah yang memampukan kita melakukan mujizat demi mujizat. Dan yang ketiga, kepada kita diberikan roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita bisa mengalahkan setan, kita bisa menundukkan daging dan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini berkat Natal yang Tuhan siapin bagi kita. Ini berita Natal yang Tuhan sudah atur akan diberikan kepada kita orang-orang percaya. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus pahami betul bahwa Natal tidak hanya sebuah perayaan. Natal tidak hanya bicara mengenai sebuah kegembiraan di mana kita melakukan ibadah di gereja, lalu melakukan berbagai aksi perlombaan, bernyanyi dan lain sebagainya. Tapi inti berita Natal di mana Allah mencurahkan anugerah yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui betapa Allah menganugerahkan anugerah yang berlimpah, apa yang harus kita lakukan di dalam memaknai inti berita Natal? Apa yang harus kita kerjakan untuk kita mengerti, memaknai
inti berita Natal. Yang pertama saudara, kita harus bisa lepaskan diri kita dari ketakutan. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10, para gembala mengalami ketakutan yang hebat ketika ada malaikat yang datang dalam dirinya. Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita mengerti inti berita Natal, bahwa Allah siap curahkan berkat berkelimpahan, maka yang pertama saudara harus bisa mengalahkan ketakutan dalam dirimu. Saya nggak mengerti ketakutan apa yang kau hadapi, tapi percayalah, berita Natal memberikan kita jawaban untuk kita lepas dari ketakutan. Yang kedua saudara, kita harus bersuka cita dalam segala keadaan. Bapak Ibu, inti berita Natal mengajarkan kita untuk joyful, untuk bersuka cita. Kenapa? Karena Allah sudah curahkan berkat yang berkelimpahan. Kita nggak boleh murung, kita nggak boleh bersungut-sungut, karena ada berkat Allah yang melimpah yang Tuhan siapkan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita memaknai inti berita Natal? Yang ketiga, kita harus hidup di dalam damai sejahtera. Dalam Yohanes pasal yang ketiga saudara, dikatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, percayalah bahwa kalau Allah lahir di dalam hati kita, maka ada sukacita, damai sejahtera, bahkan kita bisa lepas dari ketakutan. Selamat pagi keluargaku, mari maknai inti berita Natal. Hiduplah di dalam berkat anugerah Tuhan yang berlimpah, dan itu Tuhan siapkan bagi kita. Shalom.